mulai sekali ya Kak. Haleluya, selamat pagi bagi kita semua saudaraku. Wow, luar biasa, saudara sudah bangun, saudara sudah menanti-nantikan hadirat Tuhan. Dan kami pagi hari ini saudara sudah mempersiapkan diri untuk boleh membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lewat penyembahan kita. Mari kita bawa diri kita saudara, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat kasih setia dan kebaikan-Mu. Tuhan telah menolong dan memberkati kami pagi hari ini. Kami merasakan dan melihat dan mendengar semua hamba-hamba-Mu pada saat ini sudah siap untuk berdoa ya Tuhan. Mereka menikmati kasih-Mu, mereka menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami datang kepadamu membawa hidup kami, membawa hati kami. Kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Bapa. Dalam nama Yesus, bersyukur buat segala kebaikan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini. Tuhan telah menolong dan memberkati kami ya Tuhan. Bersama-sama dengan orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, di hadapan-Mu kami berdoa dan kami menyembah-Mu. Kami bawa korban penyembahan kami, pujian kami kepada Yesus, kiranya ini menyenangkan hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai doa kami ini. Syukur bagi Tuhan, Engkau memberkati semua peralatan yang kami pakai. Engkau memberkati teman sahabat kami semua. Bangkitkan, bangunkan mereka yang belum bangun. Sehingga kami semua bersama-sama memulai doa kami ini dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Dalam nama Yesus Tuhan kami mulai doa kami ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita saudara. Selamat berdoa, selamat menikmati hadirat Tuhan. Bawa hati dan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita mulai doa kita. Mari kita angkat pujian kita bagi Tuhan saudaraku. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Dengan segenap hati setiap kita datang kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan begitu dahsyat dan nyata dalam hidup kita saudaraku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Terima kasih Tuhan Yesus. Jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang kami percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna,
rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Lebih dalam lagi, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu saudara terkasih, kita angkat hati kita lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan, membawa diri dan hidup kita pada pagi hari ini kepada hadirat-Mu, menyembah Dia yang hidup, meninggikan nama-Nya yang kudus. Haleluya, hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Terima kasih hadirat-Mu Tuhan, ku rasa
menikmati kasih anugerah-Mu. Dari awal saat indah, Saat indah berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. bawa daku, Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan Kekudusan-Mu memenuhi kami Tuhan. kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih Menikmati kasih-Mu Tuhan. menikmati kasih Menikmati kasih-Mu Tuhan. menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya Tuhan.
kasih-Nya, menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Inilah yang menjadi doa dan rindu kami tiap-tiap hari Tuhan. Menikmati kasih dan anugerah-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati pribadi-Mu Tuhan. Dan kami terima kasih yang sempurna dari Yesus mengalir di dalam hati kami, melimpah dalam hidup kami. Oleh kasih itu kami menjadi kuat, oleh kasih itu kami mampu, oleh kasih itu kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimuliakanlah Tuhan yang sudah menyegarkan tubuh jiwa roh kami. Diberkatilah Yesus yang telah menerima penyembahan kami. Diberkatilah Roh Kudus yang menghiburkan kami. Haleluya, ajaiblah Engkau ya Tuhan. Kami buka hati kami kepada kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami pada saat ini. Kami buka hati kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami, memberkati, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Segala pengganggu yang mencuri konsentrasi kami tidak boleh berkuasa. Kami terima Roh Allah yang membebaskan, memberkati, mengurapi kami pagi hari ini. Pujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya Ibu Esther bersyukur dan bersukacita pada saat ini di akhir pekan. Saudaraku yang kekasih, hari Sabtu kita datang kepada Tuhan. Saudara, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Tiap-tiap hari kita datang kepada Tuhan. Dan tiap-tiap hari kita dapatkan kekuatan yang begitu luar biasa, yang begitu menguatkan kita. Pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan yang akan memberkati kita, saudara. Kita akan masuki kitab yang baru, saudara, yaitu kitab Kolose, pasal yang pertama sampai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29. Agak panjang, saudara. Oleh sebab itu, ketika kita membaca firman Tuhan ini, saudaraku, mari kita berikan perhatian khusus sehingga nanti sekalipun saya tidak menerangkannya kepada kita semuanya. Ketika kita membaca, kita mendapat pengertian, kita sudah diberkati. Haleluya. Tanpa berlama-lama, Ibu Esther akan membacakan ayat yang pertama dan saudara semuanya bacakan ayat yang kedua. Selamat datang kepada teman-teman sahabat kami semuanya yang baru pertama sekali bergabung di doa pagi bersama dengan Ibu Esther. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Kiranya doa ini menjadi kesukaan kita sehingga setiap pagi saudara ya bunyikan lonceng saudara, notifikasi saudara, sehingga tiap-tiap pagi saudara diingatkan untuk ikut doa bersama dengan Ibu Esther saudara. Di YouTube subscribe, saudaraku like dan bunyikan loncengnya, hingga kita diingatkan untuk tiap-tiap hari. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita semua. Saya bersama dengan Laura akan membaca firman Tuhan. Beliau akan membaca bersama dengan saudara ayat yang kedua. Ibu Esther akan membacakan ayat yang pertama. Kita akan memulai, saudara. Ya, salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epapras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia.
Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan dari segala ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, sebab teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. 29 bersama-sama saudara. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita memasuki kitab Kolose. Kemarin kita sudah mengakhiri kitab Filipi. Saudaraku, kitab Kolose ini dituliskan oleh Paulus, saudaraku yang kekasih, ya, kepada jemaat Kolose. Karena ada guru-guru palsu. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, tujuan Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Kolose, saudaraku, karena adanya guru-guru palsu. Nah, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu telah menyelusup datang ke gereja, saudara. Mereka mengajarkan bahwa
penyerahan diri kepada Kristus, saudaraku yang kasih, tidak memadai untuk keselamatan. Penyerahan diri, iman, taat kepada Kristus dan Injil tidak memadai untuk keselamatan. Ajaran palsu ini, saudara, mencampur aduk antara filsafat dan tradisi manusia. Saudaraku yang kekasih, ya, mereka campurkan filsafat tradisi manusia dengan Injil. Itu sebabnya, saudaraku yang kekasih, kita harus berhati-hati. Ayat yang kedua, pasal yang kedua, saudaraku yang kasih, ayat 8. Coba kita baca dulu Kolose pasal 2 ayat 8. Inilah yang dicampur mereka, saudara. Ya. Kolose 2 ayat 8. Kita baca dari layar saudara, 2, 3 ya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, inilah saudara yang datang menyelusup ke gereja. Filsafat, ajaran yang turun-temurun. Ajaran turun-temurun apa itu? Ajaran turun-temurun dari nenek moyang. Saudara, masuk ke dalam gereja, dicampur aduk dengan Injil. Karena mereka mengajarkan bahwasanya iman kepada Injil dan kepada Kristus tidak memadai untuk keselamatan. Perlu adanya filsafat, perlu adanya saudaraku yang kasih, tradisi-tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang. Firman Tuhan berkata, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat-filsafat kosong. Saudaraku yang kekasih, ya. Paulus membuktikan ajaran bidat itu salah, saudara. Ajaran-ajaran bidat-bidat itu salah. Paulus menunjukkan bahwasanya Tuhan Yesus juru selamat, saudaraku. Dan kita tahu dalam Kisah 4 ayat 20, saudara, bahwasanya di bawah kolong langit ini dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Yesus, saudara. Sebab, ya, oke. Kisah 4 ya, Kisah 4 ayat. Oke, saudaraku. Sebab tidak ada di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Sorry, mungkin oke ya. Salah ayat saya. Oke, saudara. Ya, nanti saya akan lihat. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Paulus, saudaraku yang kasih, membuktikan bahwasanya kita diselamatkan hanya di dalam Yesus. Tidak perlu ditambah. Cukup, saudaraku, kasih karunia Allah itu. Lengkap, sempurna kasih karunia Allah itu untuk kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Paulus dengan tegas menunjukkan bahwasanya saudaraku yang kekasih, ya, jalan satu-satunya keselamatan itu adalah percaya kepada Yesus dan Injil yang bersandar kepada Injil itu dan kepada Tuhan. Dan kemudian saudaraku yang kasih, Paulus mengajarkan kita harus mengasihi dan menuruti Dia, mengasihi Tuhan, menuruti ajaran-ajaran Tuhan. Tidak boleh menambah Injil itu, saudaraku. Tidak boleh mengurangi. Tidak, Injil itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Sudah lengkap, sudah sempurna, cukup, saudaraku. Galatia berkata, saudaraku yang kasih, dalam Roma 1 ayat 16 berkata, saudaraku yang kasih, bahwasanya tentang Injil itu, sesungguhnya aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Bahwasanya Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Ada kuasa dalam Injil itu, saudara. Tidak perlu ditambah dengan ajaran-ajaran filsafat, tradisi-tradisi oleh bidat-bidat, tidak, saudara. Tapi sempurna penyelamatan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, jadi saudaraku, itu yang diajarkan oleh Paulus, saudaraku, di dalam kitab Kolose ini. Paulus menentang semua pengajaran-pengajaran palsu, bidat-bidat, saudaraku yang kekasih.
Dan dia menyatakan Yesus juru selamat. Bahkan juga Yesus adalah kepala gereja. Gereja adalah tubuhnya. Gereja adalah tubuh. Saudaraku yang kasih. Kepala gereja adalah Yesus Kristus. Nah, dialah saudaraku. Yesus adalah yang sulung, yang pertama, yang dibangkitkan. Saudaraku, puji Tuhan. Jadi ayat yang ke-9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapan Tuhan, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Inilah juga yang kita doakan pada saat ini, saudaraku. Ya, bahwasanya di akhir zaman ini kuasa Tuhan dicurahkan, hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Tetapi ketahuilah bahwasanya setan juga tidak tinggal diam. Ada begitu banyak pada saat ini ajaran-ajaran palsu muncul, saudara. Ya, sepertinya ya firman Tuhan yang disampaikan, tapi ternyata ada penyesatan. Hati-hati. Paulus berkata, sejak kami dengarkan akan hal itu, adanya guru-guru palsu, adanya ajaran bidat-bidat, filsafat dan ajaran turun-temurun itu, tak henti-hentinya kami berdoa untuk kamu. Inilah juga saudara yang perlu kita bela, perlu kita doakan, supaya hamba-hamba Tuhan menyampaikan berita Injil Tuhan tentang kebenaran, dan supaya umat Tuhan, orang-orang Kristen berdiri teguh dalam iman, jangan goyah. Akan apapun pada saat ini, saudaraku yang kasih, yang sedang terjadi, yang akan menggoyahkan, sedapat mungkin saudara, setan itu berusaha untuk menjatuhkan iman daripada anak-anak Tuhan, iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan saja jemaat biasa, terlebih dan terutama hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Karena hamba-hamba Tuhan, para jenderal-jenderalnya Tuhan, para pemimpin-pemimpin, orang-orang pilihan Tuhan sudah mulai goyah, masuk ke dalam penyesatan. Dia akan membawa jemaatnya ke dalam penyesatan juga. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang berdoa kepada Tuhan, perlu kita doakan supaya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya teguh dalam iman. Tidak goyah mereka, saudara. Dan memperoleh pengertian yang benar. Jangan hanya katanya-katanya. Bagaimana supaya kita tetap teguh? Baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau kita kuat, kalau mau kita tumbuh, kalau kita mau kokoh, baca firman Tuhan. Jangan hanya katanya, ada Alkitab pada saat ini. Kemana-mana kita bisa bawa handphone kita, di handphone kita download Alkitab, baca firman Tuhan. Sehingga kita menjadi kokoh, menjadi kuat. Enggak, kita tidak lagi hanya katanya-katanya, tapi kita bisa selidiki firman Tuhan seperti ini tiap-tiap hari. Dan kita bersyukur, memang perlu juga ada tuntunan. Itu sebabnya pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, supaya kita memperoleh pengertian yang benar, mengetahui kehendak Allah dengan sempurna, tidak separuh-separuh. Saudaraku yang kasih, tapi dengan sempurna, sehingga kamu hidup layak di hadapan Tuhan. Inilah yang kita rindukan. Supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan. Hidup ini hanya sebentar, saudara. Umur kita sekarang berapa? Alkitab berkata umur manusia itu 70 tahun. Lebih daripada itu anugerah. Biarlah hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dikatakan, saudaraku, kami tak henti-hentinya berdoa. Inilah juga kerinduan hati kita, supaya kita berdoa. Supaya kita mengetahui, saudaraku yang kasih, kehendak Allah. Pengetahuan tentang Allah. Akibat daripada doa, dan kita tinggal dalam firman, persekutuan dengan Dia. Inilah hikmat yang datang dari Tuhan. Bukan hikmat yang datang dari dunia, tapi hikmat yang datang daripada Tuhan. Berbeda hikmat yang datang dari dunia ini dengan hikmat yang datang daripada Allah, saudaraku yang kasih. Hikmat yang datangnya dari Allah itu pertama-tama pendamai, murni, saudaraku yang kasih, dan mengubah kehidupan. Tidak hanya menyentuh pikiran, saudara, tetapi menyentuh
Saudaraku yang kasih, roh jiwa. Alkitab berkata firman Allah itu seperti pedang roh yang sanggup memisahkan antara jiwa dan roh, antara sendi-sendi dan sumsum, sangat jauh. Memisahkan antara pemikiran dan pertimbangan. Nah, begitu hebatnya firman Allah itu, saudara. Tak perlu dicampur-campur dengan filsafat, dengan ajaran turun-temurun nenek moyang. Saudaraku yang kasih. Nah, puji Tuhan. Ayat yang ke-12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan Allah. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan itu, yaitu pengampunan dosa. Haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih, Paulus berdoa. Supaya apa saudaraku yang kasih? Supaya setiap anak-anak Tuhan, jemaat yang ada di Kolose itu tidak melepaskan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Tapi mereka teguh, saudaraku. Mereka teguh, mereka memiliki pengampunan, memiliki kelepasan. Dari doa ini kita dapat belajar, saudaraku yang kekasih. Ya, dari utusan-utusan Allah, dari hamba-hamba Tuhan, kita bisa belajar, saudaraku yang kasih. Ketika kita berdoa, kita mengerti kehendak Allah. Kenapa saudaraku yang kekasih kita mengerti kehendak Allah? Karena kita memperoleh hikmat. Bagaimana kita dapat memperoleh hikmat? Karena Yohanes 14 berkata, saudaraku yang kekasih, Yesus naik ke sorga, dia mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu mengajari kita, membawa kita ke dalam seluruh pengetahuan, pengertian. Dia membawa kita kepada kebenaran. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita mengerti kebenaran. Kita tahu tujuan Tuhan. Kita memperoleh hikmat. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita bisa hidup suci. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu akan mematikan keinginan daging. Berarti kita akan hidup oleh roh. Ketika kita hidup oleh roh, maka kita dipimpin oleh Allah. Ketika kita hidup dipimpin oleh Allah, maka dia akan membawa kita ke dalam kebenaran. Nah, di situ-situ saudara pengen kasih ya, di situ-situ saudara. Nah, kita bisa hidup suci, kita berkenan kepada Tuhan. Dan kemudian ketika kita bersekutu dengan Tuhan, dipimpin oleh roh, kita bisa mengeluarkan buah. Hidup berbuah, hidup berpadanan dengan Injil, hidup berbuah. Matius pasal 3 ayat 10 berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak berbuah akan ditebang, dibakar, dibuang dalam api. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita bersatu dengan firman, ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus, maka buah Roh Kudus itu menjadi milik kita. Kita mengasihi, kita terbeban akan jiwa-jiwa, kita menceritakan Yesus, kita melakukan firman, sehingga buah itu muncul. Dari buahnya lah kamu mengenal pohon itu. Buah apa yang kita keluarkan? Saudaraku yang kekasih, ajarannya itu palsu, bidat-bidat, roh turun-temurun. Saudara, itu terlihat dari buahnya. Tidak usah dibohongi, terlihat dari buahnya. Kita lihat saja, oh ini salak, oh ini jambu, oh ini apel, ini pisang. Gak usah pisang berkata, aku pisang. Kamu dengar, aku pisang. Gak usah berteriak-teriak. Pohon itu menyatakan bahwasanya dia pisang. Kita melihat buahnya, oh ini pisang. Orang-orang akan melihat perbuatan kita. Hendaklah perbuatanmu, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Sehingga mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Lewat hidup kita, lewat perbuatan baik kita, maka orang lain memuliakan Bapa. Kita berbuat baik bukan supaya kita dipuji. Kita memberi bukan supaya kita disanjung. Kita melakukan firman bukan supaya kita dipuji juga. Tapi supaya lewat perbuatan-perbuatan kita itu Tuhan dimuliakan. Tidak apa-apa Ibu Esther dilupakan. Tidak apa-apa saudara dilupakan.
Tapi mereka mendengar, yang mendengar perkataan saudara, yang mendengar kesaksian saudara, diubahkan hidupnya. Mereka memuliakan Tuhan. Itulah maksud dan tujuan Tuhan. Jadi itu yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose ini, saudara. Dia mengajarkan saudaraku yang kekasih bagaimana mereka ya hidup dalam kebenaran. Paulus mendoakan juga bagaimana supaya mereka teguh dalam pengajaran yang disampaikan oleh Paulus. Jangan mereka terpikat dengan Injil lain. Jangan mereka goyah. Jangan mereka menggantikan iman percaya mereka kepada Injil itu dengan ajaran-ajaran yang lain. Sebab dikatakan ketika kami menyampaikan Injil itu kepadamu, kamu beroleh pengampunan, kamu beroleh kelepasan. Jadi kita yang ada dalam Kristus Yesus harus semakin hari dibebaskan dari ikatan-ikatan, diampuni dari setiap dosa-dosa, adanya kelepasan, adanya kebebasan, adanya pengampunan dosa. Itulah dia saudaraku yang kasih kita dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, kuasa pengendalian dan kuasa kegelapan, yaitu iblis. Kita harus bebas saudaraku yang kasih dari situ. Coba kita baca dulu saudara. Ya, Matius 4 ayat 8 sampai 11. Matius 4 ayat 8 sampai 11. Saudara, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menerima kelepasan dari Tuhan, saudaraku yang kasih, ya terlepas dari si iblis. Saya akan baca kepada saudara atau baca di rumah saudara masing-masing. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Nah, ini yang diperlihat-lihatkan setan ya saudara. Dan berkata kepadanya, semuanya itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Oke, saudaraku yang kasih sampai 11 ya, saudaraku sampai 11. Oke, saudaraku yang kasih. Kita baca lagi Lukas 22 ayat 52. Lukas 22 ayat 52-53. Haleluya, saudara. Jadi saudaraku yang kasih, kita ada dalam Yesus, kita harus bisa mengenyahkan iblis. Enyah kau iblis, gitu. Saudara. Lukas 22 52. Kita baca bersama-sama, baca di rumah saudara. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, sangkamu aku ini penyamun, maka engkau datang lengkap dengan pedang atau pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saatnya dan inilah kuasa kegelapan. Nah, ada kuasa kegelapan itu, saudara. Tetapi kita melawannya. Kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Bagaimana caranya kita melawan itu? Bukan dengan senjata, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Bagaimana caranya kita melawan itu? Dengan doa dan firman. Sebab itu ambillah perlengkapan senjata Allah, pedang roh, ketopong, baju jirah. Kita tidak memakai hikmat dunia. Kita juga tidak memakai senjata dunia. Tapi kita memakai senjata Allah. Apakah senjata Allah itu pedang roh? Apakah pedang roh itu doa? Enyah kau iblis. Doa. Firman yang kita ucapkan disertai dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Dan kuasa itu telah diberikan Tuhan kepada kita. Lukas 10 ayat 19 berkata. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Sekali lagi baca saudara, 2-3 ya. Sebab sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu.
Jadi ketika kita dilepaskan, ketika kita terima Yesus, ketika kita terima kuasa Injil Tuhan itu, kita dilepaskan. Kita dilepaskan dari belenggu dosa, kita dilepaskan dari kuasa setan, kuasa iblis yang selama ini menekan kita. Kita menjadi orang yang merdeka, kita menjadi orang bebas. Setan tunduk kepada Yesus, setan tunduk kepada saudara. Dengan kita mengucapkan firman Tuhan dengan iman. Dan kita melakukan firman Tuhan itu, saudara. Jangan mau disesatkan oleh apapun. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan tidak perlu ditambah-tambah. Cukup sempurna firman Tuhan itu bagi kita. Yesus adalah kepala dan kita, gereja adalah tubuhnya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita hidup, saudaraku yang kekasih, sesuai dengan firman Allah yang begitu luar biasa. Saya percaya, saudaraku yang kasih, firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita semua. Peganglah iman, percaya saudara kepada Tuhan. Jangan goyah. Nah, saudaraku yang kekasih, jangan lupa renungkan firman Tuhan itu, saudaraku yang kekasih. Jangan lupa, saudaraku, renungkan firman Tuhan. Baca kitab suci tiap-tiap hari. Sehingga, saudaraku yang kasih, kita tidak bisa disesatkan oleh siapapun. Hari-hari ini ada begitu banyak, saudaraku yang kasih, ada debat, ada ini, semuanya segala macam. Saudaraku yang kasih, kita lihat yang tenar pada saat ini ya saudara. Tapi saudaraku yang kasih, baca firman Tuhan itu sehingga saudara tidak goyah, saudaraku yang kasih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Ini firman Tuhan yang memberkati kita, saudara. Haleluya. Dengan sukacita, saudara, kita akan angkat ujian kita kepada Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Yang diberkati katakan amin. Terima kasih Tuhan. Ambil kebenaran firman Tuhan itu untuk boleh memberkati dan meneguhkan, menguatkan kita semua saudara. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Tuhan yang memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Sukacita ya saudara. Haleluya. Haleluya. Angkat pujian ini satu saudara. Jadi kehidupan bagi kita. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Yang mau tumbuh, baikkan tangannya kepada Tuhan. Haleluya. Cepat sedikit. Praise. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Haleluya saudara. Haleluya. Ya, kita tumbuh dalam Tuhan. Agak cepat sedikit, tidak apa-apa. Sukacita ya saudara. Ini lagu sukacita, bukan lagu penyembahan. Lagu sukacita. Lagu anak sekolah minggu. Dulu kita waktu anak sekolah minggu ini kita nyanyikan. Tetapi menjadi kehidupan bagi kita. Karena itu adalah firman Tuhan, saudara ya, bukan lagu sekolah minggu, lagu dewasa, tidak. Lagu kita semuanya, saudara. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Yes, haleluya. Sukacita kita, saudara. Baca kitab suci, doa tiap hari. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagi katakan, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Di haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, 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 kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Haleluya, puji Tuhan saudara. Inilah yang menjadi kerinduan hati kita. Kita baca kitab suci, kita baca firman Tuhan, renungkan kembali firman Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau Tuhan Allah yang setia, Tuhan Allah yang ajaib, yang memberkati, yang mengasihi, dan yang memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih buat renungan firman Tuhan yang kami terima pada saat ini, bahwa kami lebih dekat kepadamu Tuhan, mengenal Engkau, meninggikan namamu Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan kami. Teguh iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, kuatkan kami untuk kami bisa menjadi saksi-Mu. Kami menjadi pelaku firman. Kami juga menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bebas kami dari ikatan-ikatan dosa. Bebas kami dari tekanan-tekanan iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah menerima pengampunan. Kami telah menerima keselamatan daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami puji namamu. Oh Yesus Tuhan. Eranalabayase. Ajaib langkah, mulialah namamu, dahsyatlah perbuatanmu. Oh Tuhan, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Urapakayasan. Mari kita memeditasi firman Tuhan itu saudara. Hidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Berdoa kepada Tuhan, doakan firman itu jadi bagi kita persekutuan yang dekat dengan Tuhan, persekutuan dengan Injil, dengan firman Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi. Haleluya Tuhan, itulah yang kami rindukan, bersekutu denganmu dan menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, Engkau setia bagi kami, Kau luar biasa bagi kami. Terima kasih buat renungan firman Tuhan. Hidupkanlah terus tiap-tiap hari firman ini dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya Tuhan. Kami pelihara iman percaya kami kepada Tuhan. Tiap-tiap hari kami teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa, Kau Tuhan Allah yang setia mengasihi kami. Mari kita berdoa saudara. Kita berdoa pada saat ini, akhir-akhir ini kita tahu ada begitu banyak debat saudara, termasuk juga berdebat tentang firman Tuhan. Kalau mungkin ada orang yang bertanya kepada kita saudara, terangkanlah firman Tuhan itu dengan baik dan jelas. Tapi saudaraku yang kekasih, jangan kita berdebat. Tidak ada orang yang kalah berdebat lalu dia datang kepada Tuhan. Menang berdebat, maka dia datang kepada Tuhan. Seseorang datang kepada Tuhan karena dia mengalami kasih
sentuhan kasih. Injil, kebenaran firman Tuhan tidak hanya menyentuh pemikiran, tapi dia akan menyentuh roh, jiwa. Dia memberikan kesadaran kepada kita. Ketika kasih itu dirasakan oleh seseorang dan dia mengerti dengan pikirannya, maka dia membuka hatinya datang kepada Tuhan. Jadi bagaimanakah sekarang pada saat ini? Bagaimanakah kita hidup? Kita harus banyak berdoa. Banyak berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Dan kemudian yang kedua, bersaksi, saksikan Yesus. Yang ketiga, hidupi apa yang kita beritakan. Hidupi firman. Tunjukkan kasih. Tunjukkan perbuatan-perbuatan baik. Maka orang akan melihat perbuatan baik kita itu. Mereka akan memuliakan Tuhan. Mereka akan datang kepada Tuhan Yesus. Itu yang perlu kita lakukan pada saat ini, saudara. Supaya kita mencegah ajaran-ajaran palsu itu, saudara. Tulus. Secara pribadi kita menangis di bawah kaki Tuhan. Doakan keluarga kita, doakan saudara-saudara kita. Doakan teman sahabat kita. Doakan lingkungan kita. Doakan bangsa kita. Sehingga ketika kita berkata-kata, orang merasakan kasih Tuhan itu, saudara. Karena kita sudah mendoakan. Tangan Tuhan bekerja menjamah orang-orang yang kita doakan itu. Bukan kita, saudaraku yang kekasih, beradu ilmu, beradu teolog, tidak, saudara. Tapi beritakan firman. Saksikan Yesus. Hidupi berita kita. Hidupi firman Allah. Maka orang akan melihat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari berdoa, saudara. Ibu Esther tahu ada roh Allah dalam hati kita. Mari berdoa pada saat ini sesuai dengan pimpinan roh yang ada dalam hidup kita. Mendoakan saudara-saudara kita. Mendoakan keluarga kita. Mendoakan orang-orang percaya, orang-orang Kristen supaya mereka tidak tersesat. Tapi supaya mereka teguh dengan dalam iman mereka. Mari berdoa, saudara, angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu lewat firman yang kami dengarkan pada saat ini. Adalah kehendak Tuhan bagi kami untuk berdoa. Bagi teman-teman sahabat kami. Bagi orang-orang Kristen yang percaya kepadamu. Ada begitu banyak bidat-bidat. Ada begitu banyak Tuhan pengajaran-pengajaran palsu muncul di akhir zaman ini. Karena kami tahu bahwasanya kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Tuhan berkata pada akhir zaman akan banyak muncul ajaran-ajaran palsu. Dan memang terlihat pada saat ini. Kami dapat melihat pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Teguhlah iman percaya kami kepada Tuhan. Dan teguhlah iman percaya orang-orang yang percaya kepadamu. Orang-orang Kristen kepadamu ya Tuhan. Tidak gampang goyah. Oleh sebab itu kami berdoa kepadamu supaya orang-orang yang menyatakan percaya kepadamu, orang-orang Kristen rindu akan firman-Mu, membaca kitab suci tiap-tiap hari, menyelidiki kitab suci tiap-tiap hari, bersekutu dengan Tuhan tiap-tiap hari, sehingga kami tahu bagaimana mengasihi Tuhan, sehingga mereka tahu bagaimana, oh Tuhan, kebenaran, sehingga mereka tahu dan mereka bebas dari ikatan dosa, ikatan kuasa-kuasa setan. Dan sehingga kami bisa hidup mengeluarkan buah Roh Kudus dan buah jiwa-jiwa. Kami mengeluarkan buah roh itu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Berkati gereja-gereja. Tidak ada masuk ajaran-ajaran palsu. Tidak ada masuk ajaran-ajaran sesat. Tapi semua gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini makin disucikan. Makin dikuduskan. Makin dilayakkan. Supaya kami layak berkenan di hati Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan. Untuk terus menjadi garam dan terang ya Tuhan. Hamba-hamba Tuhan menjadi garam dan terang. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan bekerja pada saat ini. Mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan. Berkatilah, berkatilah, berkatilah. Berkati hamba-hamba Tuhan semua. Yang menyampaikan firman Tuhan. Tidak mencari kepentingan sendiri. Tidak mencari pujian manusia. Tetapi ya Tuhan supaya Tuhan dimuliakan.
Dalam setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, baik lewat mimbar, baik juga lewat YouTube Tuhan, media sosial yang lain, Tuhan memberkati. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini yang menjadi fokus kami, ini yang menjadi tujuan hidup kami ya Tuhan. Memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memberikan penghormatan hanya kepada Yesus yang adalah kepala gereja. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat penyembahan kita mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau mulia, Kau hadir di sini. Haleluya, Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Lagi mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Kami bersama dengan Engkau, ketika kami bersekutu dengan Engkau dan juga dengan firman-Mu ya Tuhan. Injil itu cukup bagi kami, Yesus cukup bagi kami. Kami hidupi firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat doa bagi kami, buat renungan kami yang kami terima pada saat ini. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang berdoa di doa pagi ini. Kasih Tuhan limpah, berkat Tuhan turun, kuasa Tuhan mengalir bagi kami. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kami bawa kuasa Tuhan dalam hidup kami. Mengalir kuasa Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan saudara. Keberhasilan, keberuntungan, sukacita menjadi milik kita sepanjang hari ini. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidupku bagimu, segenap hidupku, segenap hidupku bagimu. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah ada selalu bersama dengan kita. Kasih sayang Allah Bapa yang luar biasa menyertai kita semuanya. Persekutuan pimpinan, penghiburan, pengurapan yang datangnya dari Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini, sehingga kita berkemenangan memuliakan Tuhan. Demikianlah terjadi bagi kita saat ini. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Tuhan menolong kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Shalom, Immanuel, Tuhan memberkati kita semua.